Kembali lagi di Hamid Talk. Eh, Beberapa hari lalu saya sempat diskusi dengan salah satu podcaster di Total Politik dan beliau menyampaikan bahwa hadirnya pandemi ini menjadikan sisi sosial kita semakin membaik gitu, dalam artian kita kayak sering berkomunikasi kembali dengan orang-orang, termasuk kita sering apa istilahnya mengingat mungkin teman-teman yang memang udah lama nggak pernah kita kontak dan segala macam. Akhirnya saya secara personal sama tuh scroll kontak, dan akhirnya benar juga tuh kayak oh ini teman-teman ataupun bahkan teman dekat sekalipun ternyata udah lama gitu gak dikontak. Akhirnya saya memutuskan untuk mengundang salah satu teman yang kebetulan teman ini punya apa ya istilahnya punya ketertarikan atau menekuni salah satu bidang di ruang-ruang outdoor, khususnya di pendakian gunung. Fahmi Alamsyah. Halo, selamat pagi teman-teman Hamid Talk. Oh, yes. Kalau di YouTube nggak boleh selamat pagi nih. Apa? Karena yang nonton nggak cuma pagi nantinya. Oh iya, tapi Jadi semangat pagi kayaknya. selamat datang aja. Siap. Jadi bedanya di apa namanya di YouTube itu begitu tuh, karena orang bisa kapanpun menonton. Seperti yang saya sampaikan tadi, kali ini saya dengan ini teman dekat saya sebenarnya akan coba ngobrol terkait mendaki gunung yang mungkin bagi sebagian orang apa istilahnya menarik, dan mungkin juga bagi sebagian orang lagi kurang begitu menarik sebenarnya. Apa namanya, dulu gunung pertama yang didaki gunung mana, Mi? Dulu itu saya mulai mendaki itu gunung apa ya? Di Garut itu Gunung Papandayan. Itu pendakian dimulai tahun 2013 waktu itu. Kebetulan itu baru nyubi-nyubinya. Belum bisa masak di gunung, belum bisa ngedirin tenda. Intinya belum tahu apa-apa gitu. Untung ada temen yang ngajak. Dulu pilihannya ada dua sebetulnya. Temen yang ngajak orang Garut tuh. Gunung Cikuray atau Gunung Papandayan katanya. Terus dijelasin sama temen saya. Kalau Gunung Cikuray itu nanjaknya dada ketemu lutut katanya. Oke. Waduh, kata saya tuh kaget kan. Baru pertama kali naik gunung dan diajak ke Gunung Cikuray gitu. Dijelasin lagi kalau kayak dijelasin lagi ke Papandayan. Kalau Papandayan itu jalannya landai, terus katanya tertarik ke Papandayan. Karena apa? Karena kebanyakan gitu kan pendaki gunung itu penasaran dengan bunga Edelweiss gitu. Jadi karena sudah dijelaskan sama teman saya tentang trek Cikuray dan Papandayan terus keindahan-keindahannya, ya akhirnya pertama kali gitu saya milih ke Papandayan waktu itu. Naik motor dari Kuningan ke Garut. Dari Kuningan. Berarti dulu naik Papandayan sebelum Manglayang dong? Iya, sebelum Manglayang. Itu sebelum ini kuliah kayaknya. Oh iya, Mau iya, masuk iya. kuliah itu saya kan di Tasik sekolahnya. Kebetulan teman saya itu orang Garut sama kuliah sekolah di Tasik juga gitu. Jadi sebelum masuk kuliah saya ke Garut untuk naik Gunung Papandayan sama teman saya. Oke. Terus ke Manglayang itu kaget, sebetulnya jalannya sedikit apa ya, ekstrim sebetulnya, kecil-kecil juga tuh. Iya, 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 iya. Jadi teman-teman apa namanya? Jadi 2000 berapa ya kita ke Manglayang itu? Nih. 2000 apa?
14 awal kayaknya, semester 2 mungkin, itu kuliah. Ya mungkin sekitar 2014 kita sempat sama-sama daki Gunung Manglayang. Kalau saya waktu itu kali pertama naik gunung ke Manglayang. Dan itu kan banyak hal yang gila sebenarnya, kayak kita jalan maksudnya orang jalan itu kan dari apa sih istilahnya nih, dari base camp. Dari base camp baru kan trekking ke atas gitu. Kalau kita jalan dari mana tahu ya. Dan beberapa teman-teman kan waktu habis daki Manglayang jalan raya dari jalan raya banget gitu. Dan beberapa teman ketika beres daki Manglayang itu nggak ada yang daki lagi, ada beberapa yang nggak daki lagi gitu. Dan itu konyol banget sih sebenarnya. Oke. Apalagi ya teman kita itu yang sedikit gemuk badannya, sampai nggak mau naik lagi gunung lagi. Si gendut. Iya. Si gendut, si Kajel kan. Waktu itu berarti dipilihnya Papandayan karena memang cenderung lebih mudah mungkin ya didaki ya. Iya. Landai juga jalannya. Berarti bisa dibilang kalau misalkan teman-teman di luar sana ingin daki gunung yang kali pertama atau untuk pemula-pemula, berarti Papandayan sangat recommended. Ya, Papandayan sangat recommended, apalagi sekarang sudah banyak jalan-jalan pintasnya Papandayan. Tapi harus diingat, kalau ke Papandayan itu sekarang nih sudah harus membawa ya yang budgetnya lumayan banyak lah. Karena tiket masuk juga udah naik dari 15.000 sekarang berapa itu? 50 ribuan kalau nggak salah. Dulu kita waktu ke Papandayan kalau nggak salah udah mahal juga kalau nggak salah. Kita Papandayan tahun berapa? 2014 ya? Lupa. Waktu masak nasi. Masak nasi jadi apa itu? Jadi nggak jelas itu. Parah. Selain Papandayan nih, untuk katakanlah para pemula, gunung mana kira-kira? Gunung apa ya? Gunung Cermai juga boleh. Lewat jalur ini Palutungan, itu cenderung landai jalannya. Palutungan. Jadi kalau untuk pemula sedikit cocok lah di situ lah. Untuk pemula yang penasaran gitu sama Cermai, jangan dulu lewat Linggarjati gitu. Cari jalan yang paling landai. Biasanya tuh banyak juga yang baru-baru mendaki lewat jalur Palutungan sama jalur Apuy di Majalengka kayak gitu. Itu untuk Jawa Barat dulu. Karena kalau kita orang Jawa Barat jangan yang jauh-jauh dulu lah. Yang dekat-dekat di Jawa Barat dulu aja, karena selain fisik, terus mental dan tentunya budget itu harus dipersiapkan juga, 3 aspek itu. Nah, tapi kan sebenarnya Ciremai ini relatif tinggi gitu di Jawa Barat, tapi kok direkomendasikan untuk pemula? Ataukah memang treknya gampang tadi yang Palutungan atau bagaimana tuh? Iya, emang Ciremai itu kalau yang saya rasain, saya pernah naik dari jalur Palutungan sama Apuy, tapi belum pernah Linggarjati. Katanya Linggarjati itu nanjak banget gitu. Tapi setelah dirasa-rasa gitu, kalau lewat jalur Palutungan dan jalur Apuy itu landai lah, itu jalannya kalau menurut saya landai, itu nggak terlalu nanjak, paling nanjaknya itu pas mau ke puncaknya aja. Selain katakanlah Papandayan di Garut, kemudian Ciremai di Kuningan, mana lagi tuh nih? Yang di Jawa Barat apa di luar nih? Kalau memang di Jawa Barat masih ada boleh, tapi kalau memang stok di Jawa Barat habis ya ganti. Yang di Jawa Barat lagi itu paling gunung di daerah Bandung itu tahu Bukit Gunung Putri gitu kan. Kayak
Iya, di Gunung Putri di Bandung itu boleh, karena itu kan juga tempat banyak yang camping juga di situ anak-anak itu. Tapi mungkin untuk Putri relatif lebih ke bukit sebenarnya. Nggak tahu ya, kayaknya itu ya kalau tulisannya Bukit Putri mungkin bukit, kalau Gunung Putri ya mungkin gunung. Iya. Kalau gini apa namanya? Biasanya kan kalau kita keluar dari Jawa Barat kan suka ada kayak kita ditanya-tanya orang tuh di Jawa Barat kita udah daki mana aja. Mungkin itu juga jadi kayak poin penting untuk diutamakan mungkin ya. Iya betul, karena sempat kejadian gitu kan. Saya pernah ngalamin tuh waktu di mana ya, waktu pertama kali naik gunung di Papandayan kan, saya kebetulan di Kuningan rumahnya itu. Ditanya orang mana, Bang? Orang Kuningan. Gitu. Oh, udah pernah bolak-balik Cermai dong. Gitu. Dalam itu boro-boro. Naik turun Cermai gitu kan, ini baru pertama kali. Gitu. Iya benar. Ya sambil apa ya, ketawa-ketawa jahat gitu lah. Gitu. Iya benar. Itu karena kayak apa ya? Kayak kalau misalkan kita keluar dari daerah kita, misalkan kita dari Jawa Barat, terus kita ngedaki di luar dari Jawa Barat, pasti pertanyaan yang muncul dari orang-orang luar pasti begitu tuh rata-rata. Itu kayak semacam tradisi basa-basi mungkin di jalan ya. Iya, basa-basi. Pendaki itu banyak basa-basi. Benar. Nah, kalau di luar Jawa Barat, apa nih yang di luar Jawa Barat? Yang gunung yang direkomendasiin untuk yang pemula? Banyak sih ada Gunung Prau itu. Yang akhir-akhir ini ngetren terus Gunung Praunya tuh. Kita ribuan tiap hari mungkin banyak pendaki ke Gunung Prau, terus Gunung Andong gitu. Oke, berarti di luar Jawa Barat direkomendasiin itu Gunung Prau sama Andong. Kalau Prau itu kalau nggak salah itu indah banget kan sebenarnya. Ya indah banget. Karena kita bisa ngelihat 4 gunung sekaligus kalau cerah di situ. Gunung Sumbing, Sindoro, Gunung Merbabu sama Merapi itu kelihatan dari dari Gunung Prau. Terus juga kelihatan juga Gunung Slamet di situ kalau kita ke belakang Gunung Praunya tuh. Jadi banyak spot-spot yang bagus lah. Tapi keindahan gunung itu harus sesuai dengan cuacanya. Betul sekali. karena kita dulu tuh sama berdua doang nih ke Prau nih. Ya berdua kita. Jadi dulu teman-teman saya pernah daki berdua dengan Fahmi ke Prau, dan waktu itu hujan. Kabut tebal. Jadi bagi teman-teman di luar sana yang memang mau mendaki, ya idealnya harus mengukur cuaca ya. Berarti bulan-bulan apa yang memang kiranya sesuai tuh untuk mendaki ini biasanya. Gimana? Kira-kira bulan-bulan apa yang memang cuacanya relatif bagus untuk mendaki? Biasanya banyak itu di bulan Juli sama Agustus September, banyak pendaki itu cuacanya bagus di situ. Saya sendiri jarang sih naik gunung Juli Agustus. Nggak tahu kenapa ya. Kayaknya jarang aja gitu. Terus? Kebanyakan di dekat-dekat akhir tahun gitu. Sama awal-awal tahun. Tapi cuacanya relatif bagus juga atau enggak? Ya, kalau itu sih untung-untungan sebetulnya kita tuh. Iya benar. Kayak kapan kita tuh ke Semeru kan pernah ya? Oh iya benar. Itu kita bulan apa tuh? 2 malam. Iya benar. Kita pernah ke Semeru dan di atas itu di tempat camp kan harusnya 1 malam kan? Iya.
karena kondisi dan cuacanya kurang bagus, badai kalau nggak salah ya waktu itu. Badai, jadi kita di di tempat camp itu 2 malam, yang menjadikan makanan kita habis. Ada teman kita yang ngabisin. Si Astop. Nah, kemudian gini Mi. Mungkin kan di luar sana banyak katakanlah orang-orang yang ataupun teman-teman yang ingin mendaki gitu, tapi kayak mungkin punya rasa sebenarnya bagaimana gitu mendaki ataupun khawatir atau bagaimana. Nah, kiranya untuk mendaki ini persiapan apa yang memang harus dipersiapkan gitu? Siap mendaki ya. Yang pertama kita harus penuhin dulu alat-alat pribadinya dulu, kayak sepatu gitu kan, carrier, jaket, sarung tangan, ya untuk menghangatkan juga di gunung. Pokoknya kita penuhin alat-alat pribadi dulu gitu. Kalau seperti tenda, kompor itu kan termasuk ke alat-alat kelompok. Bisa nanti bareng-bareng sama teman mendaki kita. Jadi persiapan yang pertama itu tadi alat-alat pribadi dulu lengkapin, supaya nanti di gunung nggak kerepotan kita, karena di gunung kita nggak bisa minjem kalau alat pribadi itu biasanya, karena orang juga mendaki membawa untuk dirinya sendiri. Kalau alat pribadi itu, jaket kan masa orang bawa sengaja gitu buat pinjemin orang kan nggak mungkin gitu kan, sepatu juga gitu kan gitu. Jadi dulu saya tuh pertama kali beli itu untuk mendaki persiapan sepatu dulu, karena sepatu ini bagian paling penting gitu kan mendaki. Di situ kita banyak rumput-rumput, terus akar-akar gitu kan, kalau pakai sendal kita nantinya kesandung sakit gimana gitu. Terus juga bisa keselnya juga kalau pakai sendal, makanya sepatu itu hal yang penting. Dan juga jaket lah, seperti senter juga gitu, kalau mendaki malam apalagi senter penting banget. Tapi jangan sampai lupa dicas senternya. Terus ya selain itu persiapan juga harus matang. Kita mau berapa hari di gunung, terus baju yang kita bawa, karena kalau kita mendaki itu sengetan ya, terus basah nanti bajunya, itu harus diganti, karena kalau nggak diganti biasanya itu keringat tuh nempel gitu, yang akhirnya ke tubuh kan jadi juga dingin gitu, dan menyebabkan nanti kedinginan, lebih parah lagi hipotermia gitu kan. Makanya setiap ingin mendaki itu persiapkan alat pribadi yang tadi, terus juga logistiknya gitu. Makanannya jangan banyak-banyak bawanya. Jadi bawa makanan jangan kayak mau jualan di gunung gitu kan. Secukupnya gitu kan, itu berat juga gitu tuh. Kalau membawa makanan itu berat. Tapi jangan juga kekurangan kayak kita dulu ya. Iya, karena kita nggak kekurangan itu dulu sih. Tapi ya karena waktunya meleset aja. Iya benar. Sebenarnya kan kita udah kayak persiapan sebaik mungkin. Iya. Berarti untuk katakanlah barang bawaan memang harus diefektifkan gitu. Iya, harus secukupnya. Kalau dari sisi fisik sama mental bagaimana? Kalau mental tentu kita istilahnya jangan ragu-ragu lah. Saya pernah kemana gitu ya, naik gunung, nggak tahu gunung mana, lupa, ada teman saya yang nggak mau ke puncak, atau nggak mau meneruskan pendakian waktu itu. Saya tanya kan, gimana, mau nerusin nggak gitu?
ya entah dia takut atau gimana waktu itu ketika pendakian, kata dia kayak gimana ya, sedikit nggak meyakinkan gitu. Kan saya juga was-was ke bawahnya kan. Kalau dia terjadi apa-apa nanti di gunung, akhirnya saya tanya 2 kali, gimana, yakin nggak nih? Kalau nggak yakin kita turun lagi aja kayak gitu. Daripada diterusin kan apa istilahnya, takut kenapa-napa di gunungnya gitu. Terus juga kan di gunung kita nggak apa istilahnya nggak sendirian gitu. Kalau apalagi kalau diri kita kosong, pikiran kemana-mana gitu ya, bukan hal tidak mungkin suatu hal yang negatif terjadi kalau kita nggak yakin dulu dengan mental kita untuk naik gunung. Terus juga mengenai fisik gitu, ini sebenarnya penting banget sih fisik tuh, tapi saya jarang olahraga nih kalau mau naik gunung. Ya kalau fisik beda-beda sebetulnya, tergantung kita juga cara mengatur langkah kita gitu kan, cara mengatur napas kita ketika mendaki gitu. Soalnya kalau naik gunung tuh bukan cepet-cepetan gitu. Ya kadang suka bercanda ya sama teman-teman tuh, ayo cepet-cepetan ke pos ini misalkan gitu kan. Tapi setelah itu ya capek gitu, kaki terasa gemeteran gimana gitu. Benar-benar. Misalkan mending kalau misalkan si teman kita ini ragu untuk ke puncak kalau misalkan masih di tenda misalnya. Tapi yang lebih susah adalah ketika udah mulai trekking dan di tengah jalan minta untuk katakanlah pengen kembali gitu. Dulu saya sempet tuh ada kejadian itu. Ada temen namanya Ulya, si Ulya. Itu sekarang dia teman sekelasnya itu di Pasca. Oh iya benar. Nah, kita dulu tuh daki Gunung Guntur, Garut ya, Guntur ya. Nah, Gunung Guntur cuman waktu itu banyakan sama teman-teman komunitas free film waktu itu. Nah, kita udah trekking malam-malam gitu kan, trekking ke puncak. Nah, di sebenarnya dikit lagi kita sampai puncak, cuman karena memang mungkin kondisi badan Ulya waktu itu kurang baik dan akhirnya kena ke mental kan. Akhirnya kan kita terus-terusan ini apa namanya kayak stimulus gitu. Ayo kita bisa nih, kita bisa. Dan akhirnya jalan lagi. Itu berarti kiranya hal-hal yang memang perlu dipersiapkan. Termasuk peralatan yang personal itu memang benar-benar krusial sebenarnya. Betul sekali, itu krusial banget. Ingat tuh bisa minjem soalnya. Bener. Waktu di Manglayang, saya waktu naik pertama kali Manglayang itu kan kayak benar-benar gak tahu itu kan mendaki gunung itu harus bagaimana dan apa yang memang harus dibawa dan dipakai kan gitu. Waktu itu saya masih ingat kayak pakai sepatu kampus gitu. Dan itu benar-benar kesiksa sebenarnya di perjalanan dan segala macam itu jadi susah gitu. Nah, terus kan tadi yang dibilang kita nantinya bawa barang katakanlah secukupnya tuh, dari mulai pakaian yang mau dipakai, makanan yang dibawa, termasuk mungkin kayak alat-alat di luar itu kayak misalkan kamera misalkan atau dan segala macamnya gitu. Nah itu untuk mempackingnya itu biasanya bagaimana nih? Packingnya sih pada umumnya apa ya? Kayak sleeping bag, baju-baju itu kita disimpannya di bawah gitu. Jadi kalau saya biasanya nih, nggak tahu kalau yang lain ya, saya biasanya nyimpen sleeping bag paling bawah, terus baju, biasanya bawa tenda gitu kan, sama alat-alat masak, terus yang paling atas itu biasanya senter gitu kan, sarung tangan, kupluk segala macem kayak gitu, karena ditakutkan mendaki malam gitu senter, jadi gampang diambilnya kalau yang paling atas kayak gitu. Terus juga kalau packing terus juga kalau packing itu biasakan kayak baju, terus pakaian ganti istilahnya, dan juga sleeping bag itu
bungkus dengan plastik dulu. Iya, karena takut bocor carrier. Kalau nggak dibungkus ntar hujan gimana itu kan? Basah semua gimana, repot kita. Iya benar. Yang lebih parah itu waktu kita ke perahu. Itu kan apa namanya dirigen yang saya bawa bocor. Aduh, pada basah. Benar. Berarti secara susunan di dalam carrier itu di bawah itu relatif yang memang barang-barang yang lebih ringan sama yang nggak akan kepake buru-buru mungkin itu. Iya, yang dipakainya nanti. Setelah itu, tadi susunan yang keduanya? Sleeping bag, baju, terus alat kayak tenda, alat masak. Dan yang terakhir? Makanan. Terus itu tadi senter, sarung tangan, kayak gitulah. Yang kecil-kecil yang bisa dibawa di atas gitu kan. Carrier ada suka yang kecil-kecil tuh, kantongnya di atas tuh. Ya, ditambah kan alat-alat yang paling atas ini yang akan mungkin sering digunakan gitu ya. Iya. Pisau juga kan itu di atas kalau saya tuh nyimpennya. Kalau bawa minyak jangan di plastik. Minyak goreng. Terus ditaruh di mana tuh? Di botol, biasanya saya bisa di botol sih biar nggak bocor. Kalau bocor bawa telur juga tuh. Bener. Soalnya kalau bocor lebih parah dari air. Minyak tuh bau ya kan. Bener. Nah, berarti tadi salah satu yang terpenting adalah termasuk kayak bawa baju itu memang harus di packing pakai plastik di dalam carrier. Karena rentan untuk mungkin kena air yang kita bawa atau tadi juga kena minyak dan segala macam gitu. Apa sih pakai apa sih namanya? Plastik. Plastik biasa aja. Ya plastik. Jadi ada beberapa macam sih baju taruh plastik, misalkannya plastik kresek tuh yang biasa buat belanja. Terus juga biasanya kalau ada pakaiin trash bag carrier-nya dalamnya gitu. Jadi supaya air nggak masuk ke dalam dari luar gitu kan. Kalau pakai plastik juga sebetulnya aman juga sih. Pakai plastik biasa tuh pakai kresek tuh aman juga. Tapi kalau mau lebih safety ya pakai trash bag itu yang besar itu kan. Supaya semuanya terlindungi dari air itu kalau hujan. Terus juga biasanya trash bag kepakai juga buat bawa sampah kalau lagi turun gitu. Iya. Jadi si carrier-nya itu dibalut pakai trash bag. Kemudian biasanya pakai matras gitu ya? Iya.